teman-teman pada siang hari ini. Pada siang hari ini, teman-teman lagi dalam keadaan seperti apa? Misalnya lagi bahagia, lagi bersyukur, lagi sedih, lagi galau, habis putus cinta, atau habis menang juara mungkin, atau lagi baru masuk kuliah untuk yang SMK, yang SMA, yang SMP. Teman-teman boleh di kolom komentar, silahkan coba komen di kolom komentar perasaan teman-teman hari ini, kabar teman-teman pada siang hari ini. Boleh nih teman-teman di kolom komentar. Teman-teman coba untuk sampaikan atau representasikan teman-teman kabarnya siang hari ini seperti apa. Baik-baik aja Kak. Siapa ini? Baik-baik aja Kak, kata Ella. Lagi seneng Bang, kata Helena. Nah, teman-teman yang lain, alhamdulillah baik dan sehat. Ini Mbak Naya, Mbak Nay. Ada kata Leli, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, nikmat rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah sehat Kak, alhamdulillah sehat Kak. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat, yang bahagia, ceria Kak, alhamdulillah sehat, tapi kekurangan uang jadinya pusing. Kerja, jangan turun mulu. Itu. Siapa nih? Isnawati. Alhamdulillah sehat. Denny, Mahyudi. Oke, baik teman-teman. Saya doakan kepada semua teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat yang walafiat. Infolocker. Apa ya? Platform yang biasanya dia Infolocker itu biasanya ada tuh. Oke, langsung saja. Di sini saya mempersilahkan kepada teman-teman semua untuk menyalakan mic. Jadi saya akan kasih pantun dan teman-teman ketika saya menyampaikan pantunnya teman-teman bilang cakep, cakep gitu ya. Jadi teman-teman boleh nyalakan mic ya, unmute mic-nya, nyalakan mic-nya untuk nanti bilang cakep, cakep gitu. Oke, saya mulai pantunnya. Pohon ginkgo di tengah taman. Cakep. Oke. Dikenal di Korea simbol keabadian. Cakep. Annyeonghaseyo, salam hangat aku sampaikan. Di sini saya moderator ingin berkenalan. Oke, sekarang di mute lagi mic-nya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syorla SR, dari program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Dan saya merupakan salah satu mahasiswa berprestasi universitas tahun 2023, dan salah satu founder dari platform Why Not Kuliah. Nah, sebelum kita lebih lanjut, masuk ke inti acara kita pada siang hari ini, webinar kita pada siang hari ini, saya ingin ada satu orang ya, atau boleh juga teman-teman di kolom komentar. Jadi teman-teman yang berani ngomong, berani untuk open mic, on cam, itu boleh langsung ketik raise hand. Dan teman-teman yang lain boleh ikut nimbrung di kolom komentar. Apa alasan dan tujuan teman-teman atau niat teman-teman mengikuti webinar pada siang hari ini? Nah, boleh nih, kira-kira siapa yang berani untuk on mic, on cam, menyampaikan secara langsung niatnya mengikuti webinar pada siang hari ini? Boleh juga sampaikan di kolom komentar, diramaikan di kolom komentar, apa yang menjadi niat teman-teman, tujuan teman-teman, alasan teman-teman, atau mungkin harapan teman-teman mengikuti sesi webinar pada siang hari ini. Nah, ada yang mau on cam, on mic, menyampaikan secara langsung, kalau boleh komen di kolom chat, ramaikan, kira-kira apa nih perasaan teman-teman yang mempresentasikan teman-teman, niat teman-teman mengikuti webinar pada siang hari ini. Boleh banget. Helena, ada Sri Amalia, ada Marcella, ada Ella, ada Hanifa, dan teman-teman yang lainnya. Mungkin boleh nih, siapa yang berani buat on mic, on cam, yang berani menyampaikan niatnya singkat aja, atau bisa disampaikan di kolom mic, misalnya, saya pengen ikut webinar ini karena seperti ini Kak, karena pengen ke Korea, pengen kuliah di Korea. Ini Kak Tanai. Saya mengikuti webinar ini karena Kak Felita, saya masih sekolah SMK Mutiara Jaya, berminat untuk belajar bahasa Korea. Wah, good luck, Nay.
Nah, terus ada lebih ke pengen belajar aja Kak bahasa Korea, apalagi zaman sekarang kan banyak budaya Korea yang masuk ke Indonesia, jadi pengen belajar plus penasaran aja kata Muhammad Alif. Tapi ada ya nih yang mau nyampein secara langsung, selain Nice, selain Alif, boleh diramaikan di kolom komentar atau menyampaikan secara langsung. Ada Shiva di kolom komentar, pengen tahu kehidupan kampus di Korea Kak. Terus ada Helena, saya mengikuti webinar ini karena saya suka nonton drakor dan pengen banget ke Korea. Pecinta drakor. Terus ada Nelly, ingin menambah pengetahuan dan belajar bahasa Korea. Selain itu juga buat mengisi kekosongan dalam libur kuliah. Mantap banget. Walaupun libur kuliah kita harus tetap produktif ya. Wajib banget. Terus ada Haris Harja, karena ada waktu senggang Kak. Wah mantap, mantap. Jadi walaupun kita libur, walaupun kita masih ada waktu kosong, itu kita tetap produktif ikut webinar, pelatihan, dan kegiatan lainnya. Untuk dapat sertifikat Kakak, boleh. Tapi aku saat tunggu nih, tunggu kalau kita tunggu 2 menit, 3 menit, siapa nih yang berani kira-kira nyampein secara langsung, open mic, open kamera, ya sampaikan secara langsung niatnya untuk mengikuti ini. Nggak apa-apa singkat aja, kayak yang ada di kolom komentar. Aku pengen satu, ya, karena ini akan menjadi penilaian kita juga untuk memilih nanti 2 orang yang aktif, yang nanti akan kita pilih untuk mendapatkan tiket free kelas basic bahasa Korea selama 1 bulan. Terus ada siapa nih? Korea Indo sama Kak Narsumnya cantik Kak. Korea alasannya karena ingin mengisi kartu kontrol KIP dan boleh mengikuti bahasa Korea dan lebih tepatnya drakor karena kata Isnawati dari Makassar. Terus Sri Amalia tertarik dengan temanya. Aldi Prayogi pengen aja ya. Teman-teman ada nggak yang mau open mic, open kamera ya, nyalakan kamera, nyalakan mic, nyampaikan secara langsung niatnya ingin mengikuti webinar pada siang hari ini. Ada selain di kolom chat. Kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Biar nggak cuma tahu Hana Dulset aja. Kencana, kayak gitu-gitu ya. Hana Dulset. Oke, kalau begitu, nggak ada nih yang mau open mic, open kamera. Mau nyampein secara langsung, niatnya mengikuti webinar ini. Kalau nggak ada, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, di sini telah hadir founder kita, salah satu founder kita dari Why Not Kuliah, yaitu Kak Igo Gunawan. Kepada founder kita Why Not dari Why Not Kuliah, dari platform Why Not Kuliah, kepada Kak Igo, dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya pada Kak Muhammad Syarul SR selaku MC dalam sharing session kita pada sore kali ini. Oke, mungkin selamat sore buat teman-teman semua. Annyeonghaseyo Yorobun, Janan Igo Gunawan Bida. Oke, perkenalkan nama saya Igo Gunawan. Saya selaku founder Why Not Kuliah. Dan saat ini saya merupakan seorang mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Nasional Jakarta. Dan ya di sini aku mau ngucapin aja terima kasih untuk teman-teman yang udah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk bergabung dengan sharing session kita pada sore kali ini. Yang dimana acara ini kami selenggarakan dengan tujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait atau tentang kehidupan keseharian, bagaimana sih daily activity sebagai Korean student atau mahasiswa atau mahasiswi prodi bahasa Korea. Nah, harapannya juga dalam sharing session kita pada sore kali ini, diharapkan teman-teman atau kita semua bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait pengalaman belajar bahasa Korea dan bagaimana sih mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian juga sekali lagi aku mengucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam acara sharing session kita pada sore kali ini dan semoga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Oh yes, teman-teman, sebagai informasi tambahan, ke depannya Why Not Kuliah akan segera melaunchingkan kelas Basic Korean Class. Nah, diharapkan teman-teman nanti bagi yang berminat boleh banget pantau informasinya di grup WhatsApp ataupun di IG official kita Why Not Kuliah gitu. Nah, jangan lupa juga di webinar kita kali ini kita juga bakal milih 2 partisipan teraktif atau terbaik yang dimana
dua partisipan ini nanti kita bakal kasih free access atau gratis biaya pendaftaran untuk bergabung kelas basic Korean kelas gitu. Mungkin sekian aja dari aku. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida, Kak Igo. Kamsahamnida. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, berbicara tentang Korea, apalagi budaya Korea yang masuk ke Indonesia di kalangan milenial ya, di kalangan anak muda. Itu Bu di Indonesia sendiri pasti untuk kita yang pecinta-pecinta Korea itu pasti punya film-film, lagu ataupun artis ataupun K-pop yang kita sukai. Nah, sebelum kita lanjut ke inti di webinar kita pada siang hari ini, saya mau teman-teman ketik di kolom komentar rekomendasi film drakor atau lagu atau boleh apapun itu teman-teman sampaikan, teman-teman fans sama artis Korea siapa, sama K-pop siapa. Misal saya fans sama Blackpink, saya fans sama BTS, atau misalnya saya lagi nonton drakor ini, ayo guys ini. Soalnya sekarang aku lagi nonton film drakor, ya, aku lagi nonton film drakor dan itu direkomendasikan sama teman pas saya lagi share webinar ini. Itu aku lagi nonton film Beach and Bridge, film Korea gitu. Jadi coba teman-teman di kolom komentar share dong bagi rekomendasi film drakor atau lagu, atau teman-teman mau sampaikan kalau aku tuh fansnya ini, oh ini ada nih, siapa nih? Ada Refli, aku nggak tahu Pentos film atau bukan, tapi itu recommended banget buat ditonton. Oh iya, kemarin ada Ninja. Drakor 2521, kata Shiva Kartika. Muhammad Alif Dias, nggak suka drakor dan semacam budaya Korea, cuman tertarik bahasanya aja. Oke. Sinta BTS. Nih. Hana nggak suka drakor tapi suka boy atau girl bandnya. All of Us Are Dead. Ya aku pernah dengar drakor My Demon, aku pernah dengar Marry My Husband, Fancy BTS, Songkok, dan Chen Oi. Songkok dan Chen. Saran sih My Demon kebetulan ada suami saya. Oh. Snowdrop juga bagus begitu, bias aku di dalam by Demon. Banyak yang rekomendasikan Demon ya, film drakor ya. Ada Dodge, Goblin, aku pernah nonton, paling best itu drakor tahun 2000. Iya betul. Ada Kim Taeyong, Jujutsu Kaisen, Panjang Terasher, Kak Agustin. Oke, banyak yang rekomendasi filmnya, tapi dari kebanyakan banyak yang suka Demon ya filmnya. Bagus berarti. Aku belum sih, belum nonton. Descent of the Sun. Itu aku nonton Descent of the Sun itu, Descent of the Sun itu aku nonton di SMP kelas 2 tahu. Oke. Ada yang tadi nggak suka drakon, nggak suka K-pop, tapi suka bahasanya aja. Nggak apa-apa, nggak masalah ya, no problem. Ada juga yang seperti itu boleh. Ada juga misal kayak aku nggak suka K-popnya, tapi aku suka drakornya, aku suka lagunya, dan aku suka sama, ya aku suka drakor dan aku suka lagunya. Tapi kalau untuk K-popnya aku nggak suka. Oke. Nah boleh nih Kak Igo mungkin Sweet Home, kata Denny Saputra. Ya aku pernah dengar. Nanti next aja aku selesaiin dulu episode film drakorku Beach and Bridge. Oke, oke Kak Igo coba di share screen yang coklat, apakah sudah ada? Kalau untuk Os, Dots, paling best, ya aku pernah dengar juga. Nanti ya. Jadi teman-teman nanti kalau punya ini rencana mau nonton film drakor, itu banyak banget rekomendasi dari teman-teman kita di kolom komentar ya. Aku tertarik sama Demon karena tadi banyak banget yang bilang My Demon itu bagus. Sampai ada yang bilang karena ada suami aku di situ. Oke, Kak Igo coba di-share. Kita ada trivia ringan sedikit tentang suatu fakta menarik di Korea Selatan yang mungkin tidak semua orang tahu. Nah, aku pengen banget satu kali ini aja ada yang open mic on cam ya. Kira-kira dari gambar ini apa sih hal yang berkaitan dengan Korea Selatan? Kira-kira coklat stick ini itu di Korea Selatan diperingati sebagai hari apa sih? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang bisa jelasin?
coklat atau gambar ini itu biasanya di Korea Selatan diperingati hari apa? Cluenya gitu. Ada yang tahu boleh ketik di kolom komentar. Ada yang berani open mic on cam sampaikan secara langsung. Valentine. Bukan, masih ada. Bukan Valentine. Emang mirip kayak Valentine tapi bukan Valentine. Biasanya diperingati sebagai hari apa? Coklat stick ini di Korea Selatan. Ini tuh salah satu, ya siapa ini? Mau Lydia. Pepperode, betul banget. Pepperode, betul. Boleh mau Lydia open mic on cam kira-kira jelasin pepperode itu apa? Atau mungkin Marcella mau jelasin pepperode itu apa supaya teman-teman bisa tahu ya. Supaya teman-teman bisa tahu kira-kira pepperode itu apa. Mungkin mau Lydia bisa open mic on cam atau Marcella bikin open mic on cam bisa jelasin sedikit kira-kira pepperode itu apa sih? Tuh. Itu tuh salah satu apa ya? Fakta menarik tentang Korea yang mungkin belum banyak kita tahu ya. Salah satunya itu pepperode, stick coki-coki. Ya, betul, mirip stick coki-coki kata Aldi Prayogi. Nah, ayo, kira-kira ada yang berani nggak jelasin pepperode itu apa? Valentine versi Korea. Valentine versi Korea. Enggak, di Korea itu ada Valentine juga, tapi pepperode itu ada juga. Jadi di Korea itu ada Valentine juga, tapi ada pepperode juga. Gitu. Oke? Ada yang mau hari perayaan spesial seperti Valentine? Ya, kata Sevi betul, betul juga. Ada yang mau, sebentar lagi kita mau masuk ke sesi inti webinar kita pada siang hari ini. Ada yang mau jelasin open mic, on cam, kira-kira pepperode itu apa sih? Jelasin singkat aja. Open mic, on cam, kira-kira ada yang mau? Kalau enggak, lagi-lagi saya yang akan jelasin pepperode itu apa. Wahyuni mungkin mau, Hanifah, Wulan, kira-kira Agustin. Oke, Agustin, dipersilahkan jelasin pepperode itu apa. Pepperode yaitu tradisi unik Korea Selatan yang dirayakan pada 11 November. Pada tanggal itu merupakan hari spesial bagi warga Korea Selatan karena setiap tanggal ini mereka merayakan tradisi bertukar cemilan stick bernama pepperode. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat Agustin. Thank you Agustin untuk jawabannya yang tepat banget. Jadi di Korea itu diperingati sebagai 11 November itu diperingati sebagai hari pepperode atau hari di mana orang-orang Korea itu berbagi coklat pepero yang itu coklatnya itu dari kayak seperti yang ada di gambar jadi kayak coklat stick gitu itu sebagai tanda persahabatan, tanda cinta, tanda kasih sayang itu tanggal 11 November. Tapi di 14 Februari itu ada juga hari Valentine tapi bedanya nggak pakai coklat, nggak pakai pepperode. Tapi kalau misalnya pepperode itu memang khusus bagi pepperode ini bagi coklat itu di tanggal 11 November. Terima kasih sekali lagi Agustin. Oke, thank you apa? Kasamnida. Maaf ya, aku nggak terlalu jago bahasa Korea. Oke, lanjut. Semoga hal ini bisa menambah wawasan kita ya. Jadi ini salah satu budaya juga yang masih jarang diketahui banyak orang di Korea Selatan. Kalau di Korea Selatan itu ternyata ada hari khusus kasih sayang gitu. Selain dari Valentine gitu. Nah, sebelum benar-benar kita melangkah ke sesi webinar kita pada siang hari ini. Saya pengen teman-teman semua ketik di kolom komentar fighting, fighting, fighting. Yang kayak kita selalu dengar di Korea-Korea gitu, fighting, fighting gitu. Coba ketik di kolom komentar fighting, fighting sebelum kita masuk ke sesi webinar kita pada siang hari ini. Ayo guys, ketik untuk membakar semangat Korean kita ya. Semoga suatu hari nanti kita bisa menginjakan kaki di Korea Selatan. Fighting, fighting. Ayo ketik fighting sebanyak-banyak. Fighting, semangat, semangat, semangat. Fighting. Oke, fighting, 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 fighting. Oke. Fighting, 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 fighting. Ayo, 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 ayo. Fighting, 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 fighting.
Ada 63 peserta, ketik fighting, sebanyak-banyaknya fighting. Kita harus semangat walaupun libur kuliah, walaupun baru masuk sekolah untuk yang SMP sama SMK SD, ya, kita harus tetap produktif, tetap semangat menjalani hari-hari kita. Oke guys, kita lanjut. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi webinar kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita masuk ke pemaparan materi, ada baiknya kita mengetahui siapa sih narasumber kita, apa sih latar belakang dari narasumber kita, supaya kredibilitas dan juga keyakinan teman-teman bahwa apa yang akan disampaikan itu benar-benar dari orang yang terpercaya, ya. Jadi kita harus tahu pembicara kita itu siapa, latar belakangnya seperti apa. Igo ini ada share screen-nya untuk perkenalan narasumber kita. Kak Igo. Halo, Igo. Halo. Oke, sebentar. Ini ada ininya. Untuk narasumber kita biodatanya atau CV atau apanya, apakah ada? Bisa di-share. Oke, mungkin dari Kak Syarul aja yang secara lisan ucapin Kak. Oh, Terkait oke, ceritanya. baik. Oke. Jadi nama narasumber kita pada siang hari ini tuh Felita Saraseviarini Putri, Korean Language Student atau jurusan bahasa Korea dari jurusan bahasa Korea, semester 7, Universitas Nasional Jakarta. Nah, hebatnya beliau itu masih semester 7, masih menjadi mahasiswa, tapi telah menjadi guru di SMP dan juga SMK Mutiara Jaya Kabupaten Bekasi sebagai guru bahasa Korea. Tadi kalau teman-teman nyimak, di kolom komentar itu ada salah satu murid dari beliau yang komen di kolom komentar. Kalau saya ini muridnya dari Ibu Feli katanya gitu, ada. Jadi beliau ini masih mahasiswa, tapi sudah mengajar sebagai guru di SMP dan juga SMK Mutiara Jaya, Kabupaten Bekasi sebagai guru bahasa Korea. Nah, yang kedua, lebih hebatnya lagi, beliau pernah mengikuti SNU Korean Indonesian Student Program atau program pertukaran mahasiswa untuk bahasa Korea dan Indonesia pada tahun 2023. Jadi baru tahun kemarin ikut Korean Indonesian Student Program atau pertukaran mahasiswa bahasa Korea tahun 2023. Dan yang tak kalah kerennya lagi, beliau merupakan penerjemah dan beberapa kali menjadi penerjemah bahasa Korea Indonesia, Indonesia Korea, salah satunya yang paling berkesan yaitu pada kegiatan Korean Tourist Culture in Indonesian Country di Kota Tua pada tahun 2021. Nah, berdasarkan CV beliau, latar belakang beliau, kita tidak sabar lagi mendengarkan materi pemaparan materi, penjelasan materi tentang bahasa Korea, budaya Korea, kultur di Korea Selatan. Nah, tanpa berlama-lama, kita sambut pemateri kita pada siang hari ini, Kak Felita Saraseviarini Putri, Korean Language Student dari Universitas Nasional Jakarta. Kepada Kak Feli, dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Felita Sarasyaferini Putri. Aku kerap disapa Kak Felita atau Kak Tata. Aku merupakan salah satu mahasiswi semester akhir di Universitas Nasional Jakarta. Oke. Aku sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Igo dan Kak Syahrul yang sudah memberikan kesempatan kepada aku untuk bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya. Semoga apa yang aku sampaikan pada hari ini bisa menambah pengetahuan dan bisa menambah ilmu kepada teman-teman semua dan bisa menjadi gambaran ke depannya buat teman-teman semua yang mau menjadi mahasiswi yang untuk mengambil jurusan program studi Bahasa Korea. Amin. Aku mau tahu dulu nih,
Kak Feli. Bagaimana kabar Kak Feli siang hari ini? Sebelum masuk di pemaparan materi. Kabarnya Kak Feli hari ini? Alhamdulillah aku baik, aku sehat. Kak Syarul apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi tanpa berlama-lama mungkin para peserta sudah mau dan sudah nggak sabar lagi ya mendengarkan materi dari Kak Feli. Kak Feli semangat ya. Dan buat teman-teman juga fighting ya, Kak Feli fighting, dan saya berharap teman-teman semua itu bisa fokus dan menyimak dengan sangat baik apa yang disampaikan dari Kak Feli nantinya. Karena nantinya itu ada sesi Q&A untuk 3 penanya tercepat. Oke, kepada Kak Feli dipersilahkan. Terima kasih Kak Syarul. Sama-sama. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Pak. Halo, Sore, perkenalkan. Kak. Halo, perkenalkan aku tadi sudah perkenalan ya, nama aku Kak Felita. Oke, di sini aku bakalan memberikan beberapa gambaran kepada teman-teman semua yang mungkin teman-teman ada pikiran untuk menjadi mahasiswi di program studi bahasa Korea. Dan sebagai informasi kepada teman-teman semuanya, bahwasannya di kampus saya, yaitu Kampus Universitas Nasional Jakarta, itu adalah satu-satunya kampus swasta yang ada di Indonesia yang memiliki program studi bahasa Korea. Jadi, jika teman-teman nanti misalnya masih ingin untuk masuk ke jurusan bahasa Korea, tapi tidak diterima di negeri, teman-teman bisa mendaftar di kampus saya, yaitu Universitas Nasional. Baik, teman-teman, mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya, program studi bahasa Korea itu apa sih, Kak? Oke, jadi di sini aku bakalan jelasin dulu sama teman-teman semuanya apa itu program studi bahasa Korea. Baik, teman-teman, program studi bahasa Korea itu adalah sebuah program studi yang ada di salah satu perguruan tinggi yang dirancang khusus untuk mempelajari bahasa dan budaya Koreanya. Jadi jika teman-teman yang ingin sekali atau menyukai budaya bahasa Korea, budaya Korea Selatan, teman-teman bisa nih untuk masuk ke program studi bahasa Korea. Jadi di dalam program studi ini, teman-teman bisa mendapatkan beberapa pemahaman yang mendalam tentang struktur bahasa Korea, pembacaan dan penulisannya, gimana cara menulis Hangul, bagaimana cara menulis kalimatnya, bagaimana cara bercakap, atau serta kemampuan teman-teman dalam berbicara dan mendengarnya dalam bahasa Korea ini bakalan diasah, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman masuk ke program studi bahasa Korea, maka teman-teman bakalan diajarkan dari dasar sekali. Jadi jika teman-teman sebelumnya tidak punya pengalaman belajar bahasa Korea, seperti aku belum bisa baca Hangul, Kak, aku belum bisa nulisnya, tidak perlu khawatir teman-teman. Karena jika nanti teman-teman masuk ke program studi bahasa Korea, teman-teman bakalan diajarkan dari dasar. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau teman-teman belum punya pengalaman sama sekali, karena akan diajarkan dari dasar, jadi teman-teman bakalan belajar banget dari awal sampai teman-teman bisa dan lancar belajar bahasa Korea. Gitu teman-teman. Nah, di program studi bahasa Korea ini teman-teman ada beberapa mata kuliah wajib yang teman-teman bisa wajib ikuti ketika teman-teman menjadi mahasiswi di program studi bahasa Korea. Khususnya di kampus aku, Kampus Universitas Nasional Jakarta atau yang kerap disapa UNAS, itu ada 3 teman-teman, yaitu tata bahasa, menyimak dan berbicara, lalu membaca dan menulis. Dari semester 1 sampai semester akhir nanti, 3 mata kuliah ini teman-teman wajib ikuti dan wajib lulus. Gitu. Nah, jika teman-teman nanti mau lanjut ke semester selanjutnya, maka teman-teman harus lulus dulu nih 3 mata kuliah wajib di kampus ini. Jadi kalau teman-teman nanti jadi mahasiswi program studi bahasa Korea di Universitas Nasional, teman-teman harus fokus ke 3 mata kuliah ini, agar teman-teman bisa lanjut ke semester selanjutnya, seperti itu. Lalu, terdapat beberapa hal utama nih teman-teman yang terdapat di dalam program studi bahasa Korea. Yang pertama ada pemahaman berbahasa. Pemahaman bahasa itu teman-teman sebuah pembelajaran ke teman-teman seperti belajar tata bahasa, cara menulisnya, cara membacanya, gitu. Jadi teman-teman bakalan diajarkan fokus ke bahasanya. Jadi teman-teman diajarin cara membaca Hangul, cara menulisnya bagaimana, cara membuat kalimatnya seperti apa, gitu. Jadi pemahaman bahasa teman-teman ini bakal diajarkan dengan sangat baik ketika teman-teman masuk ke sebagai mahasiswi program studi bahasa Korea. Lanjut, ada keterampilan komunikasi teman-teman. Keterampilan komunikasi itu adalah di mana teman-teman akan diajarkan bagaimana cara berkomunikasi kepada orang Korea.
Nah, mungkin teman-teman pengen banget nih yang ngobrol sama orang Korea asli. Biasanya kalau di tempat wisata-wisata Indonesia seperti Kota Tua atau di Ancol waktu itu, aku pernah ketemu dengan orang Korea. Mungkin teman-teman ingin sekali berbicara atau mengobrol langsung dengan orang Korea Selatan, gitu ya. Maka di perguruan tinggi negeri di perguruan tinggi nanti di tempat kuliah teman-teman yaitu masuk program studi bahasa Korea, teman-teman akan diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang Korea, gitu. Dan di Korea Selatan, jika teman-teman nanti amin sekali aku doakan punya kesempatan untuk bisa ke Korea Selatan, kuliah ataupun jalan-jalan ataupun kerja di sana, teman-teman di Korea Selatan itu punya komunikasi antara yang lebih muda dengan yang seumuran dengan yang lebih tua itu berbeda. Jadi di keterampilan komunikasi ini di dunia perkuliahan teman-teman nanti jika masuk program studi bahasa Korea, teman-teman akan diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan yang lebih muda, dengan yang seumuran atau dengan yang lebih tua. Gitu. Karena di Korea Selatan itu kan sangat menjunjung tinggi etika dan sopan santun. Jadi teman-teman harus mempelajari bagaimana cara teman-teman ketika berhadapan dengan yang seumuran atau yang lebih muda dengan yang lebih tua. Gitu teman-teman. Jadi komunikasi teman-teman bakalan diajarkan. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara teman-teman berkomunikasi dengan Korea-Koreana nanti, dan di kampus mungkin teman-teman bakalan kayak ada yang mungkin melanjutkan ke S2 atau ada yang melanjutkan pekerjaan. Mungkin ada yang sekarang kan ada ya program-program yang untuk membuat pekerja di Korea Selatan. Mungkin teman-teman ada yang berminat untuk bekerja di Korea Selatan, maka di jurusan program studi, khususnya di semester aku, semester 7, itu diajarkan teman-teman bagaimana komunikasi di perusahaan. Teman-teman diajarkan bagaimana cara teman-teman berkomunikasi dengan bos, dengan pegawai, terus bagaimana sopan santun di sana, bagaimana dunia komunikasi perusahaan, maka teman-teman bakalan diajarkan. Jika teman-teman nanti punya keinginan atau minat ke dunia pekerja di Korea Selatan, gitu teman-teman. Lalu, selanjutnya ada keterampilan membaca dan menulis. Seperti yang aku bilang, teman-teman jika masuk ke program studi bahasa Korea, maka teman-teman akan dilatih keterampilan dalam membaca dan menulisnya. Ketika nanti di Korea, pasti kan teman-teman bakalan harus mengerti bahasa Koreanya itu seperti apa. Karena di Korea Selatan itu jarang sekali yang bisa bahasa Inggris, teman-teman. Mungkin ajuma-ajuma ya, atau kalau kita bilang bude-bude di Korea Selatan, itu belum tentu bisa bahasa Inggris, teman-teman. Jadi, teman-teman ketika masuk ke program studi, maka teman-teman itu akan dilatih keterampilan membaca dan menulisnya. Ketika suatu saat teman-teman mempunyai kesempatan ke Korea Selatan, maka teman-teman sudah terampil nih dalam membaca dan menulisnya. Jadi teman-teman ketika ke Korea sudah tidak mempunyai kendala dalam membaca dan menulis gitu. Serta berbicara tadi ya. Jadi teman-teman sudah aman, sudah mempunyai bekal untuk ke Korea Selatan atau melanjutkan S2-nya. Lalu ada kemampuan budaya. Teman-teman, ketika teman-teman menjadi salah satu mahasiswi di program studi bahasa Korea, teman-teman akan diberitahukan bagaimana budaya-budaya yang ada di Korea Selatan. Bagaimana budaya keluarga di sana, bagaimana budaya masyarakat di sana, bagaimana budaya perusahaan yang ada di sana gitu. Jadi teman-teman bakalan diajarkan budaya-budaya Korea Selatan yang mungkin bakalan ketika teman-teman dapat kesempatan untuk bekerja di perusahaan Korea atau ke Koreanya langsung, teman-teman itu bakalan sudah mengetahui budaya-budaya leluhur atau budaya-budaya yang menjadi hal yang umum di mereka semua, di masyarakat Korea Selatan gitu. Jadi teman-teman akan diajarkan bagaimana cara teman-teman makan, bagaimana cara teman-teman mungkin jika teman-teman menyadari ketika teman-teman menonton drama, teman-teman akan menjadi ketika yang lebih muda akan sering menundukkan badannya sekitar 90 derajat atau berapa puluh derajat, itu adalah sebuah bentuk budaya sopan atau menghargai orang yang lebih tua gitu. Jadi ketika teman-teman sadar, mungkin teman-teman bakal melihat tokoh-tokoh di drama Korea sering menundukkan atau kayak oh annyeonghaseyo sangsenim. Jadi menundukkan badan itu adalah salah satu budaya teman-teman, budaya sopan santun yang ada di Korea Selatan gitu. Teman-teman bakalan diajarkan di sana, diajarkan di dunia perkuliahan teman-teman, khususnya program studi bahasa Korea gitu. Selanjutnya ada pengalaman dan peluang karir. Nah, pengalaman dan peluang karir itu yang seperti yang aku bilang. Di semester aku itu ada namanya budaya perusahaan Korea. Jadi teman-teman bakalan diajarkan bagaimana dunia perusahaan, dunia pekerja di sana. Jadi teman-teman juga ketika teman-teman
masuk ke dunia program studi bahasa Korea, maka teman-teman bakalan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang ada di dunia program studi bahasa Korea. Ketika teman-teman masuk ke dunia perkuliahan, teman-teman harus memperbanyak pengalaman teman-teman, harus banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Karena itu adalah sebagai sebuah pengalaman atau bekal teman-teman untuk bekerja nanti. Misal teman-teman pasti di setiap kampus ada yang namanya BEM, ada yang namanya HIMA, himpunan mahasiswa, ada yang namanya klub. Teman-teman boleh sekali untuk mengikuti program-program seperti itu. Teman-teman bisa belajar kepemimpinan, teman-teman bisa belajar organisasi di himpunan, di BEM, di Badan Eksekutif Mahasiswa, terus teman-teman juga bisa ikut-ikutin klub untuk yang sesuai dengan passion atau minat teman-teman di Korea Selatan seperti menari atau memasak, berbicara atau bergobrol dengan budaya-budayanya, teman-teman bisa banget mengikuti pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan setiap program studi yang ada di perkuliahan itu pasti memiliki peluang karirnya masing-masing, teman-teman. Begitupun dengan program studi bahasa Korea. Baik program studi bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa asing manapun, itu peluang karirnya pasti ada. Mau teknik, mau apapun, itu pasti ada peluang karirnya, teman-teman. Jadi, teman-teman ketika masuk ke dunia perkuliahan, maka teman-teman harus fokus dengan dunia perkuliahan, harus mencari banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang peluang karir teman-teman. Karena beberapa dari pengalaman teman-teman seperti himpunan atau BEM itu bisa teman-teman tulis nanti di CV yang bisa teman-teman pakai untuk mencari pekerjaan nanti. Seperti itu. Jadi, di program studi bahasa Korea atau di program studi apapun yang teman-teman nanti minati, teman-teman pasti bukan diminta, teman-teman diharapkan untuk membanyaki pengalaman agar peluang karir teman-teman itu bisa terbuka dengan luas gitu. Baik, selanjutnya teman-teman, di sini ada kehidupan anak mahasiswa bahasa Korea. Seperti yang teman-teman lihat nih, di dekat di sebelah kanan itu ada banyak sekali foto-foto antara aku dan teman-temanku. Yang pertama itu kuliah dengan dosen bernative speaker bahasa Korea. Seperti yang teman-teman lihat di gambar paling bawah, itu ada aku dan teman-temanku yang diajarkan dengan dosen native bahasa Korea atau dosen asli orang Korea Selatan. Gitu, namanya Swasem atau guru Busua namanya. Jadi kami waktu itu diajarkan dan mata kuliah menyimak dan berbicara. Jadi kami diajarkan bagaimana berbicara dengan orang Korea asli, yaitu dosennya sekaligus. Terus juga kita diajarkan bagaimana melihat film, melihat drakor, melihat apapun tanpa subtitle. Jadi kita diperbiasakan diri kita itu untuk mendengar bahasa Korea, dengan berbicara bahasa Korea gitu. Lanjut yang kedua ada pertukaran belajar bahasa Korea. Nah teman-teman yang di atas itu adalah ada foto aku dengan temanku, dan satu lagi itu adalah Kayeni, itu Jenny Oni, dia adalah salah satu mahasiswa SNU. Waktu itu kami ada pertukaran pelajar dari teman-teman SNU dan UNAS. Waktu itu kami diberikan untuk melatih bagaimana cara kami berbicara. Jadi teman-teman SNU belajar bahasa Indonesia, kami mahasiswa UNAS belajar bahasa Korea gitu. Jadi kami saling belajar, saling bertukar bahasa, saling bertanya hobi masing-masing apa, pengalaman masing-masing apa, budaya di Korea seperti apa, budaya di Indonesia seperti apa. Jadi kita saling bertukar budaya antara satu negara dengan negara lainnya gitu. Lalu ada mempelajari budaya Korea. Yang di tengah-tengah ini adalah teman-temanku. Kami di UNAS itu ada sebuah ruangan di mana isinya itu penuh dengan budaya-budaya Korea, ada buku-buku Korea, ada layar yang bisa teman-teman nonton MV atau drakor bersama. Itu waktu itu kita sedang belajar bersama teman-teman. Jadi kita diberikan sebuah tugas di mana tugas itu adalah proyek bersama tentang kita mempelajari budaya Korea. Jadi kita dibentuk sebuah tim di mana kita harus mempelajari budaya Korea yang kita ambil. Waktu itu aku sedang mengambil budaya Korea, yaitu Istana Gongbyeokgyeong. Gitu. Jadi teman-teman bakalan dikasih sebuah proyek besar atau proyek bersama, di mana teman-teman itu harus mempelajari budaya Korea yang diberikan oleh dosen, dan teman-teman harus memahami serta menguasai materi yang teman-teman kasih. Jadi proyek ini sebagai menunjang nilai ketika nanti untuk lulus atau mendapatkan nilai yang bagus di semester berikutnya. Seperti itu.
Selanjutnya, nah ada peluang karirnya nih teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang berminat untuk bekerja setelah lulus dari program studi bahasa Korea. Yang pertama teman-teman, ada penerjemah. Teman-teman bisa menjadi penerjemah di beberapa kegiatan seperti aku di tahun 2021 aku menjadi penerjemah di Kota Tua, dan di situ teman-teman bisa memperbanyak pengalaman teman-teman. Jadi teman-teman bisa menerjemah. Mungkin teman-teman yang suka menulis komik atau apapun, teman-teman bisa juga di situ. Terus subtitle atau segala macam, editing subtitle itu teman-teman bisa seperti itu. Lalu yang kedua ada guru atau instruktur bahasa Korea. Nah, aku kebetulan adalah guru di salah satu sekolah di SMP dan SMK Mutiara Jaya, satu Kabupaten Bekasi. Aku di situ menjadi guru bahasa Korea. Dan tadi ada salah satu muridku, dan aku memilih untuk menjadi guru adalah karena aku suka berbicara dengan adik-adik atau teman-teman yang berada seumuran di bawahku. Gitu. Aku suka berbicara dengan mereka, mengobrol dan berbagi pengalaman dengan mereka. Jadi teman-teman mungkin ada yang berminat untuk menjadi guru juga, bisa teman-teman untuk memperdalam bahasanya dan akhirnya menambah pengalaman menjadi guru gitu. Lanjut, terdapat spesialis kebudayaan Korea. Sekarang banyak banget museum-museum yang seperti Korea Foundation, itu juga ada museum budayaan Koreanya. Mungkin teman-teman nanti suka dengan sejarah Korea, suka dengan kebudayaan Korea, teman-teman bisa menawarkan kerja ke spesialis kebudayaan Korea gitu. Jadi teman-teman yang suka sejarah, yang suka kebudayaan Korea nih, teman-teman bisa banget untuk melamar pekerjaan ke sana gitu. Selanjutnya ada profesional hubungan internasional. Mungkin teman-teman suka nih dengan pemerintahan atau yang lainnya, itu ada banget teman-teman. Di hubungan internasional itu ada sebuah kegiatan atau pekerjaan yang teman-teman suka sekali digunakan. Kayak misalnya waktu itu pernah ada kegiatan kerjasama antara Kementerian Korea Selatan dan Kementerian Indonesia, itu teman-teman bisa bekerja di sana sebagai penerjemah di bagian hubungan internasional gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman bakalan sering bekerja dengan Menteri Luar Negeri, Dalam Negeri untuk penerjemah, membantu penerjemah bisa teman-teman, dan gajinya juga lumayan. Selanjutnya bekerja di perusahaan Korea teman-teman. Ada Samsung, ada Lotte. Teman-teman bisa melamar ke sana. Nah, karena perusahaan Samsung dan Lotte itu adalah perusahaan Korea Selatan, maka tadi budaya Korea Selatan itu pasti ada di perusahaannya. Gitu. Karena pemiliknya pun, petingginya di sana pun adalah orang Korea. Jadi teman-teman ketika bekerja di perusahaan Korea seperti Samsung atau Lotte, teman-teman itu harus mengetahui dulu kebudayaan perusahaan di sana, agar ketika teman-teman melamar pekerjaan di sana, teman-teman sudah tahu dan sudah menyesuaikan diri bagaimana budaya perusahaan di sana. Gitu. Ada budaya perusahaan seperti pali-pali, bekerja cepat. Jadi teman-teman bekerja di sana tuh kayak lembur, segala macam. Jadi teman-teman tuh sangat fokus dengan pekerjaan, gitu teman-teman. Selanjutnya ada tour guide atau pemandu wisata Korea. Nah, teman-teman, tour guide atau pemandu wisata nih buat teman-teman yang suka jalan-jalan gitu ya, boleh teman-teman menjadi salah satu pemandu wisata Korea. Karena sering sekali ketika aku pergi dengan keluargaku atau pergi dengan teman-temanku itu sering sekali menemukan pemandu wisata yang berbahasa Korea. Karena ada terdapat beberapa turis asing dari Korea Selatan yang berkunjung ke tempat wisata di Indonesia. Jadi teman-teman misal yang suka dengan jalan-jalan atau wisata di Indonesia, teman-teman bisa nih jadi tour guide di Indonesia ini. Tour guide bahasa Korea, di mana jika nanti ada turis-turis asing dari Korea Selatan datang untuk berkunjung ke tempat wisata di Indonesia, teman-teman bisa membantu menerjemahkan seperti itu. Selanjutnya teman-teman. Nah, teman-teman, tadi seperti yang aku bilang, ada klub kampus buat teman-teman menambah pengalaman. Oke, di kampus Universitas Nasional Jakarta terdapat beberapa klub kampus, teman-teman. Yang pertama ada Gongjak Buchechum. Gongjak Buchechum ini, teman-teman, ada sebuah tari tradisional Korea Selatan, yaitu tari kipas. Nah, Gongjak Buchechum ini adalah terdapat teman-teman yang suka dengan tari tradisional Korea Selatan. Mungkin juga teman-teman nanti ada yang tertarik dengan tari tradisional. Teman-teman bisa nih ikut tari kipas Gongjak Buchechum.
jika nanti teman-teman jadi mahasiswa di Universitas Nasional jurusan program studi Bahasa Korea. Selanjutnya, ada Gangjok Dance Club. Gangjok Dance Club ini adalah dance modern, teman-teman. Mungkin teman-teman yang suka K-pop, yang suka dancing, yang suka cover-cover dance Korea, ya, seperti kayak Baby Monster, BTS, EXO, Seventeen gitu ya, NCT, teman-teman bisa nih ikut Gangnam Dance Club, yaitu dance cover untuk K-pop dance. Selanjutnya ada Sing Club Bakor, Jeno Sing Club. Jadi teman-teman misal ada yang suka menyanyi, ada yang suka nyanyi lagu Korea, mungkin yang di kamar mandi suka nyanyi-nyanyi gitu ya, dan nyanyi bahasa Korea, bisa banget nih teman-teman ikut Sing Club Bakor. Jadi teman-teman di sini akan dilatih suaranya, akan yang suka hobi nyanyi. Nah, teman-teman di sini bakalan diajarkan sama kakak-kakak dari Sing Club Bakor untuk diajarkan bagaimana nyanyi-nyanyi bahasa Korea yang enak gitu, yang bagus, seperti itu. Selanjutnya ada Hantauri Club Bakor. Nah, misal teman-teman ada yang suka acting, ada yang suka drama, ada yang suka teater, Hantori Club Bakor, teman-teman. Itu jika teman-teman ada yang suka teater, di sini tempatnya, teman-teman. Hantori Club Bakor. Di situ banyak banget teman-teman yang kakak-kakak yang pintar sekali aktingnya, pintar sekali teaternya. Di UNAS disediakan tempat teman-teman untuk yang suka dunia teater, yaitu Hantori Club Bakor. Selanjutnya ada Bakor Study Club. Nah, ini teman-teman yang suka banget belajar nih, yang suka banget cari-cari ilmu gitu ya. Misalnya teman-teman ada yang ingin memperdalam bahasa Koreanya. Misalnya teman-teman setelah kuliah masih ngerasa, aku kayaknya masih kurang nih belajarnya, aku kayaknya masih kurang paham nih gitu ya. Nah, teman-teman bisa nih ikut klub kampus Bakor Study Club, di mana teman-teman di sana akan diajarkan sama kakak-kakak tentang materi-materi yang belum teman-teman pahami. Misalnya ada tugas kuliah, ada matkul-matkul yang teman-teman belum pahami, teman-teman bisa tanya nih sama kakak-kakak yang ada di Bakor Study Club. Kak, ini gimana sih maksudnya? Kak, ini caranya gimana sih? Kak, ini gimana sih maksudnya? Gitu-gitu. Teman-teman bisa nih untuk ikut Bakor Study Club. Oke, teman-teman, aku dari semester 1 sampai semester 7, paling kecil IPK aku adalah 3,8. Bagaimana caraku untuk bisa menjaga nilai IPK-ku? Nah, aku mempunyai bagaimana tips manajemen waktu di antara dunia perkuliahan dengan dunia hobiku tuh bisa balance gitu, teman-teman. Yang pertama, caranya itu yang pertama dengan buatlah jadwal tetap. Teman-teman di setiap hari itu harus mempunyai jadwal, teman-teman. Jadwal yang sama, tidak boleh berubah-ubah. Semisal, di kampusku di Universitas Nasional itu sistem perkuliahannya adalah online dan offline. Jadi kita seminggu Zoom, seminggu kuliah kampus gitu. Nah, selama kuliah kampus, berarti kan aku full day itu ada di kampus. Jadi aku bahkan memanage waktuku untuk bisa mengatur antara hobiku dengan perkuliahan. Nah, ketika Zoom, maka di hari Minggu, hari terakhir setelah aku kuliah, itu aku membuat jadwal tetap untuk seminggu ke depannya. Misalnya hari Senin, aku jam 10 pagi itu aku sudah membuka materi. Aku sudah membaca materi-materi kemarin yang mungkin akan keluar di materi hari ini. Gitu. Dan selanjutnya aku cari waktu bagaimana saat-saat aku mengerjakan tugas, saat-saat aku menyelesaikan tugas-tugasku, menyelesaikan kegiatanku, kegiatan rumah, kegiatan perkuliahan, PR-PR, dan sebagainya yang dikasih minggu lalu, maka aku akan membuat jadwal-jadwal tetap, teman-teman. Biasanya aku membuat to-do list dan membuat time blocking. Time blocking itu sangat bermanfaat sekali di aku, teman-teman. Bagaimana waktu-waktu itu sudah aku tentukan setiap harinya, di waktu-waktu yang beberapa-berapanya itu aku sudah tahu nih aku harus ngapain. Kayak jam segini, di sampingnya ada tulisan, aku harus begini-gini. Di sampingnya jam berapa, sampingnya aku harus ngapain. Gitu. Itu time blocking bermanfaat banget, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mencoba untuk time blocking, merasa hari-harinya kurang produktif nih, teman-teman bisa menggunakan tips time blocking seperti itu. Selanjutnya, tetapkan tujuan dan harian. Oke, teman-teman, aku suka sekali tantangan.
Jadi di setiap harinya aku itu harus punya tantangan bagaimana aku harus menyelesaikan semua kegiatan-kegiatanku pada hari itu. Semisalnya, aku dapat beberapa tugas yang mungkin lumayan berat ya, seperti makalah atau proyek. Maka aku harus menentukan di beberapa hari aku harus menyelesaikan tugas itu, gitu. Dan teman-teman itu, misalnya, teman-teman harus melihat deadline-deadline-nya. Aku adalah tipe orang yang tidak bisa mengerjakan tugas mepet dengan deadline. Aku orang panikan, jadi aku tidak bisa mengerjakan mepet sekali dengan deadline. Jadi aku harus menulis tadi yang time blocking itu kapan-kapannya saja aku harus menyelesaikan tugas. Gitu. Misalnya hari Senin aku harus mengerjakan tugas A. Deadline-nya hari Kamis, deadline-nya paling dekat nih. Oke, aku harus mengerjakan tugas yang itu. Hari Selasanya aku harus menyelesaikan tugas yang ini. Seperti skripsi aku juga seperti itu, teman-teman. Aku sedang menyusun skripsi dan aku memberikan timing untuk skripsiku. Misalnya, aku hari Kamis baru bimbingan, maka hari Sabtu aku sudah harus selesai. Hari Sabtu aku harus sudah memperbaiki revisi-revisi dari skripsiku seperti itu, biar agak Seninnya aku bisa bimbingan kembali gitu. Jadi progresnya itu ada, teman-teman. Lalu yang ketiga terdapat evaluasi materi. Teman-teman, dunia perkuliahan itu kan jam mata pelajarannya itu jam mata kuliahnya tidak sama dengan sekolah ya teman-teman. Aku dalam sehari itu bisa, misal aku kuliah dari jam 11:30 sampai jam 11:30, baru ada jam lagi habis asar. Bisa seperti itu teman-teman di dunia perkuliahan. Nah, teman-teman, ketika aku kuliah ada jam kosong, misalnya dari tadi aku bilang dari jam 11:30 sampai jam 11:30, lanjut lagi sampai asar, berarti kan dari jam 12:30 sampai jam 3 aku kosong. Aku melakukan itu di kampus, bukan ngobrol atau bukan nongkrong teman-teman, tapi aku mengevaluasi materi tadi yang sudah aku dapat di kelas. Materi yang belum aku paham, aku cari lagi, aku pahami lagi, aku cari lagi dari YouTube, tutorialnya seperti apa, oh seperti ini, oh seperti ini, gitu. Jadi aku mau evaluasi materi. Karena ketika nanti UAS, aku sudah menguasai materi-materi sebelumnya. Jadi kita tidak sistem kebut semalam atau sistem yang kebut-kebutan belajarnya. Karena nggak akan bisa nyangkut di otak teman-teman. Jadi aku ketika jam kosong di kampus, aku akan menggunakannya untuk evaluasi materi sebelumnya. Gitu. Selanjutnya ada prioritaskan tugas. Nah teman-teman, prioritaskan tugas ini adalah teman-teman harus wajib mencatat tugas-tugas seperti deadline-deadline-nya. Misal tugas A deadline-nya kapan, tugas B deadline-nya kapan, tugas C deadline-nya kapan. Maka teman-teman harus lihat deadline tugasnya yang paling dekat. Maka itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Gitu. Dan cari waktu untuk mengerjakan itu dengan fokus. Misal tadi yang aku bilang tugas A deadline-nya hari Kamis, maka hari Senin ini harus aku kerjakan. Gitu. Maka Selasanya aku cari lagi deadline-nya yang lebih dekat setelah tugas A. Oh, berarti aku kerjakan di hari Selasa gitu. Dan yang terakhir, istirahat. Teman-teman, aku sering sekali dulu ketika lagi hype-hype-nya, lagi semangat-semangatnya, aku sampai lupa untuk istirahat. Aku drop, aku sakit. Teman-teman, kesehatan itu penting sekali. Ketika teman-teman sakit, maka semua yang tadi aku bilang dari 1 sampai 4 itu tidak bisa dijalankan, teman-teman. Jadi yang penting itu sehat. Sehat terlebih dahulu. Itu penting. Teman-teman, istirahat itu penting. Kita ini manusia, bukan robot. Kita harus butuh istirahat, kita harus butuh waktu untuk tubuh-tubuh kita ini istirahat, kepala kita istirahat. Jadi kita boleh sekali teman-teman semangat atau teman-teman punya tujuan-tujuan teman-teman atau impian-impian teman-teman, boleh sekali teman-teman untuk semangat atau hype, tapi sekali lagi tolong untuk beristirahat teman-teman. Kesehatan itu penting sekali. Karena almarhum ayahku selalu bilang, untuk membayar dokter itu mahal, teman-teman. Jadi lebih baik kita menjaga tubuh kita, menjaga baik-baik tubuh kita, gitu ya. Karena mungkin teman-teman sering begadang sampai pagi. Memang tidak kerasa sekarang, teman-teman, tapi ketika teman-teman nanti beranjak tua, itu mulai terasa sekali, teman-teman, efeknya. Jadi, tolong untuk istirahat dan manajemen waktunya tolong diperbaiki, jangan sampai teman-teman waktu tidurnya itu berkurang hanya sejam atau 2 jam, dan waktu istirahat itu sampai tidak ada. Dimohon untuk sekali menjaga tubuhnya teman-teman ya. Baik, selanjutnya ada metode belajar efektif dari aku. Oke, yang pertama, terlibat dalam kegiatan komunitas belajar. Aku suka banget untuk belajar bareng teman-teman. Aku suka banget ngegerumbung. Jadi,
aku ketika di kampus aku suka banget belajar dengan teman-temanku. Jadi kami belajar bareng-bareng untuk belajar bersama gitu ya. Atau teman-teman tadi seperti ikut klub, study bakar klub, komunitas belajar itu teman-teman boleh banget gitu. Dan kebetulan aku waktu itu ikut salah satu komunitas belajar bahasa Korea, di mana teman-teman yang suka bahasa Korea itu berkumpul dalam satu komunitas. Kami belajar bersama di sana, kami saling bertukar ilmu, kami saling belajar satu sama lain gitu. Semisal ada yang belum dipahami, maka kita bisa saling belajar bersama gitu. Jadi teman-teman boleh ikut kegiatan komunitas belajar. Oke, yang kedua, terdapat belajar kembali materi yang diberikan. Seperti yang tadi aku bilang, evaluasi materi. Daripada teman-teman nongkrong, itu boleh teman-teman. Nongkrong, ngobrol sama teman-teman, itu boleh. Tapi teman-teman sekarang harus tahu bagaimana, mana yang penting, mana yang tidak. Aku tidak bilang nongkrong itu tidak penting, tapi kita harus tahu bagaimana manajemen waktu kita. Gitu. Teman-teman boleh ngobrol. Teman-teman bisa ngobrol sama teman-teman semuanya sambil belajar kembali materi yang sebelumnya, itu bisa teman-teman. Aku sering ngobrol sama teman-temanku sambil belajar materi. Selanjutnya ada memahami bukan menghafal. Almarhum ayahku selalu bilang, memahami bukan menghafal. Aku memahami materi-materi yang diberikan oleh dosen. Aku tidak menghafal apa yang diberikan oleh dosen. Karena ketika aku memahami materi yang diberikan oleh dosenku, maka secara otomatis aku menghafal apa isinya. Gitu. Karena ketika teman-teman hanya menghafal, maka teman-teman akan lupa nih. Ketika nanti panik atau apa, teman-teman lupa. Apa ya tadi yang aku pelajari? Apa ya yang tadi aku hafalkan? Tapi ketika teman-teman memahami apa isi materi yang dosen-dosen berikan, maka ketika teman-teman melihat bentuk soalnya, maka teman-teman tahu, oh ini bagian yang ini. Oh yang ini itu soal yang tadi nih. Oh ini tuh aku paham nih soal yang ini gitu. Jadi pahami, bukan menghafal ya teman-teman. Kecuali untuk kosakata. Kosakata bahasa Korea itu wajib dihafal teman-teman. Menghafalnya bukan tulisan terus dihafal tidak. Aku menghafal itu dengan cara, misal buku itu cek. Aku dulu di buku aku tulis pakai notes, cek gitu. Jadi ketika aku melihat buku itu, oh ini cek gitu. Kayak terus aku melihat komputer gitu kan, komputer gitu. Jadi teman-teman ketika lihat tulisan bendanya, maka teman-teman langsung tahu, oh itu komputer gitu. Oh itu cek gitu. Jadi aku bukan menghafal yang satu kertas terus aku hafalkan gitu. Tidak, tapi aku melihat barang, aku tulis itu apa. Jadi ketika aku melihat barang itu lagi, aku udah tahu itu apa tanpa menghafal. Gitu, teman-teman. Selanjutnya, memanfaatkan aplikasi belajar. Teman-teman, sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi belajar yang berguna banget buat teman-teman semuanya. Seperti Never, gitu ya. Seperti aplikasi-aplikasi belajar lainnya, itu bisa teman-teman gunakan. Gitu. Jadi, misal teman-teman beli kuota, lebih baik teman-teman cari aplikasi-aplikasi buat teman-teman belajar bahasa asing. Gitu. Bahasa Korea, bahasa Jepang, terserah bahasa apapun yang teman-teman mau. Gitu. Selanjutnya, ada mencari sumber belajar lainnya. Teman-teman, sumber belajar itu bukan hanya berasal dari buku. Sekarang ada YouTube, sekarang ada kaset atau segala macamnya. Jadi teman-teman itu tidak harus berpatokan dengan buku. Teman-teman bisa belajar dari YouTube, apa aja yang teman-teman lihat gitu kan. Daripada di YouTube ditonton buat hal-hal yang tidak baik, lebih baik ditonton untuk mencari ilmu, sumber belajar gitu. Jadi mungkin ada materi teman-teman yang belum teman-teman pahami, bisa teman-teman cari di YouTube. Banyak sekali pemaparan materi dari guru-guru lainnya yang memahami bahasa Korea, bisa teman-teman cari di situ gitu. Lalu mempraktekkan setiap hari. Teman-teman, mempelajari bahasa asing jika teman-teman tidak mempraktekannya setiap hari itu percuma, teman-teman. Sebagai salah satu contoh lucunya, aku sering sekali sesekali berbicara bahasa Korea dengan ibuku, dengan bundaku. Dan tanpa sadar bundaku mengerti gitu. Jadi bundaku mungkin terbiasa karena anaknya sering berbicara bahasa Korea, bundaku ketika aku bicara bahasa Korea, bundaku sudah bisa merespon. Gitu. Jadi mempraktikkan teman-teman. Mungkin manfaatnya bukan hanya untuk teman-teman, tapi untuk orang lain juga. Gitu. Mungkin ketika teman-teman nanti belajar bahasa Korea ya, teman-teman bisa
ngobrol sama teman-teman. Ketika ketemu, oh annyeonghaseyo gitu. Udah tinggal nggak yang halo gitu, tapi kayak annyeonghaseyo gitu. Jadi ketika teman-teman bertemu dengan teman-teman yang suka belajar bahasa Korea juga, teman-teman bisa nih mempraktekannya gitu. Dan teman-teman untuk belajar bahasa Korea untuk mempraktekannya itu, teman-teman bisa cari aplikasi-aplikasi untuk ngobrol langsung dengan orang Koreanya gitu. Ada beberapa aplikasi, aku lupa namanya, itu bisa untuk berbicara langsung dengan orang Korea, teman-teman. Teman-teman bisa pakai KakaoTalk. KakaoTalk itu banyak sekali digunakan oleh orang Korea, teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau punya teman orang Korea, teman-teman bisa nih download KakaoTalk dan mencari teman asli orang Korea di sana. Gitu. Karena orang Korea itu tidak memakai WhatsApp ya, teman-teman, tapi orang Korea itu memakainya KakaoTalk gitu. Baik. Selanjutnya, terdapat tips and trick dari aku. Tadi yang sebelum aku bilang, gunakan aplikasi pembelajaran. Yang kedua, tonton drama atau variety show. Teman-teman, drama itu penting. Dosenku kadang suka berbicara, abis belajar teman-teman, dosenku ngomong gini, abis ini nonton drama ini ya, di situ banyak sekali kosakata yang kita pelajari hari ini. Gitu. Drama atau variety show itu selain teman-teman tokoh-tokohnya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, teman-teman juga bisa membiasakan teman-teman untuk mendengarkan bahasa Korea. Jadi ketika teman-teman nonton drama atau variety show, secara tidak sengaja, teman-teman itu telinganya itu terbiasa dengan bahasa Korea. Gitu. Jadi ketika teman-teman mendengar salah satu kosakata, teman-teman bisa gini, oh ini kayaknya ada di drama ini deh. Oh ini kayaknya aku pernah denger deh gitu. Jadi mungkin teman-teman ada bahasa Korea seperti teman-teman scroll TikTok kata-kata Gwencana, ya tidak apa-apa. Gwencana itu teman-teman awalnya mungkin tidak tahu, tapi karena teman-teman sering menonton, jadi teman-teman sudah terbiasa mendengarnya. Oh, Gwencana artinya tidak apa-apa. Gitu. Jadi teman-teman terbiasa mendengarnya. Gitu. Lalu baca buku dan materi bahasa Korea. Teman-teman, banyak banget buku-buku yang dijual di Gramedia, Intermedia, itu buku-buku materi bahasa Korea itu banyak banget, teman-teman. Teman-teman bisa cari untuk belajar, dan banyak banget yang digunakan udah dengan subtitle bahasa Indonesianya. Jadi teman-teman bisa belajar tentang bahasa Korea dari beberapa buku dan materi-materi yang terjual di Gramedia atau Intermedia. Teman-teman bisa cari di sana. Nah, lalu teman-teman ada bermain permainan bahasa Korea. Aplikasi itu sekarang banyak sekali, teman-teman. Ada game-gamenya juga. Game-gamenya itu banyak banget kayak kosakata-kosakatanya. Itu buat melatih kosakata teman-teman setiap harinya. Jadi teman-teman, permainan itu nggak harus Mobile Legends atau segala macam, tapi teman-teman bisa bermain dengan menambah bermanfaat buat teman-teman, menambah kosakata teman-teman gitu. Selanjutnya teman-teman, buat catatan pribadi. Ini penting sekali, teman-teman. Catatan pribadi itu penting. Sangat penting. Aku punya catatan pribadi kecil, itu di mana setiap harinya itu aku mencatat hal-hal yang penting buat aku di setiap harinya. Gitu. Kayak hari ini ada tugas ini, besok ada tugas itu. Hari ini ada deadline seperti ini. Hari ini aku belajar ini. Gitu. Jadi catatan pribadi itu sebagai reminder buat teman-teman semuanya. Gitu. Selanjutnya terdapat ikut kursus atau daring gratis, teman-teman. Banyak sekali seperti hari ini seminar gratis dan banyak banget kursus-kursus daring gratis, teman-teman, yang diadakan sama beberapa lembaga. Seperti nanti Why Not Kuliah juga mengadakan kursus daring, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa ikut kegiatan yang akan diselenggarakan oleh dari lembaga Why Not Kuliah gitu. Kursus daring itu banyak banget, teman-teman. Teman-teman bisa ikuti. Lewat Zoom pun teman-teman bisa. Jadi sekarang belajar itu pun nggak harus di kampus, harus di sekolah, tidak. Di rumah pun teman-teman sampai rebahan pun bisa teman-teman sambil belajar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar ya, teman-teman. Oke, mempraktikkan bahasa seperti yang aku bilang, mempraktikkan itu penting. Oke, lanjut berbicara di depan cermin. Aku sering banget melakukan hal ini, teman-teman. Mungkin disangka orang lain kayak, ih, kayak orang gila ya ngomong-ngomong sendiri di depan cermin gitu. Tapi itu penting, itu bermanfaat sekali, teman-teman. Teman-teman melatih mulut teman-teman untuk berbicara bahasa Korea. Logatnya, cara ngomongnya gitu. Karena ketika teman-teman belajar bahasa asing, maka teman-teman secara tidak langsung logatnya itu mengikuti mereka, mengikuti logat bahasa asing tersebut gitu. Ketika teman-teman dengan belajar bahasa Korea, maka teman-teman secara tidak sengaja ketika teman-teman belajar berbicara,
itu teman-teman akan mengikuti logat orang Koreanya gitu. Jadi belajar bicara di depan cermin itu penting teman-teman. Nggak apa-apa disangka orang gila sama orang lain, nggak apa-apa ya. Yang penting kita memperlancar bahasa kita, jadi ada manfaatnya juga buat kita gitu ya. Tidak usah peduli apa kata orang lain. Oke. Selanjutnya explore banyak festival budaya dan Korea. Teman-teman sekarang festival-festival budaya Korea tuh banyak banget teman-teman. Banyak banget. Budaya Jepang, budaya Korea itu banyak banget festivalnya teman-teman. Teman-teman bisa cari-cari di Instagram, di TikTok, itu banyak sekali. Jadi teman-teman bisa ikut-ikut festival budaya, menambah-nambah ilmu ya, menambah-nambah ilmu teman-teman untuk belajar budaya Korea. Nanti di kampus-kampus pun banyak teman-teman. Mungkin teman-teman bisa cek akun-akun kampus kayak UNAS, UI, atau UPI, atau segala macam ya. Itu banyak banget festival-festival budayanya teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman bisa explore banyak festival budaya-budaya gratis atau budaya-budaya Korea, Jepang, atau manapun yang bisa teman-teman datangi, bisa teman-teman explore gitu ya. Oke, selanjutnya terdapat urutan belajar bahasa Korea teman-teman. Jadi teman-teman itu ketika masuk program studi bahasa Korea menjadi mahasiswi Korea Selatan, maka teman-teman urutan belajar bahasa Korea seperti ini. Yang pertama itu Hangul. Hangul itu adalah huruf dasar Korea Selatan. Kalau Jepang itu kan ada hiragana, katakana, kanji, ya. Kalau Korea itu ada Hangul, gitu. Selanjutnya ada tata bahasanya. Jadi teman-teman, tata bahasa itu banyak banget teman-teman. Jujur, untuk belajar bahasa asing itu pasti tata bahasanya yang susah. Semakin lama kita belajar, maka tata bahasanya akan semakin susah. Gitu. Jadi pahami tata bahasanya, pelan-pelan aja, dibuat have fun aja, dibuat santai aja, jangan dijadiin beban. Oke? Jadi pelajari tata bahasanya. Yang ketiga, pelajari kosakatanya. Hafal. Tidak menghafal, maksudku yang tadi. Seperti tulis, pakai note ditempel di buku, bahasa Korea buku apa, bahasa Koreanya handphone apa, bahasa Koreanya botol apa, gitu ya. Lalu, mendengarkan audio atau drama. Agar teman-teman terbiasa mendengarkan huruf-huruf bahasa Korea. Gitu. Selanjutnya pelajari kalimat sederhana seperti Bamo goso, moko gale gitu. Moko gale itu mau makan bareng nggak gitu. Kamu goso udah makan belum gitu. Jadi teman-teman pelajari kalimat sederhana sehari-hari aja gitu. Jadi teman-teman sudah terbiasa untuk sehari-harinya itu pakai bahasa Korea gitu. Selanjutnya balik lagi mempraktikkan. Mempraktikkan itu penting sekali teman-teman ya. Jadi banyak-banyak prakteknya. Jadi kalau ketika teman-teman belajar tapi tidak mempraktikkan percuma. Ya, jadi mempraktekkan itu kuncinya ya, biar teman-teman terbiasa dan lancar dengan bahasa Koreanya. Gitu. Oke, teman-teman. Budaya Korea Selatan. Bukan hanya budaya perusahaannya, Korea Selatan pun punya budayanya. Yang pertama, warisan budaya dan arsitektur. Seperti yang di paling bawah, gambar itu ada Istana Gyeongbokgung. Di situ terdapat tempat kerjanya pemerintah-pemerintah Korea, di situ juga ada. Jadi ini itu adalah istana yang dibangun waktu zaman Joseon, teman-teman. Joseon, teman-teman. Jadi pada di Korea Selatan itu banyak banget warisan budayanya. Arsitekturnya itu banyak banget, teman-teman. Jadi di Korea Selatan itu ada beberapa komplek, aku lupa namanya apa, beberapa komplek itu yang arsitekturnya masih asli sekali dengan Korea Selatan, teman-teman. Itu pemandangannya cantik sekali. Aku lupa namanya apa. Lalu yang kedua ada hanbok. Hanbok itu baju tradisional Korea Selatan. Itu sering dipakai ketika acara pernikahan. Jadi emoninya itu tuh pakai baju-baju hanbok gitu. Jadi ibu dari mempelai banyak yang menggunakan hanbok. Hanbok pun juga sering dipakai permaisuri, sering dipakai dinasti-dinasti kerajaan seperti itu. Lalu ada K-pop dan Hallyu. Hallyu atau disebut dengan Korean Wave atau budaya Korea Selatan. K-pop, siapa yang tidak kenal dengan K-pop, ya kan? Si opa-opa gantengnya, si oni-oni cantiknya, siapa yang tidak kenal dengan K-pop? Ya kan, seperti Jungkook, Mingyu, terus Mark, Haechan, siapa yang tidak kenal ya kan, K-pop, SNSD, EXO, Super Junior gitu. Lanjutnya ada makanan tradisional.
ada makanan tradisional Korea Selatan yang banyak sekali sekarang tren di TikTok. Di TikTok, teman-teman. Kalau nggak salah namanya itu bibimbap. Jadi yang pakai saus, terus pakai sosis, pakai daging, pakai rumput laut yang dicampur aduk gitu. Terus ada yang seperti di gambar samping itu adalah kimchi, teman-teman. Itu adalah kalau nggak salah lobak, bukan lobak, itu seperti sayur apa ya, sawi putih nggak salah yang difermentasi akhirnya dicampur bumbu-bumbu Korea Selatan. Itu rasanya asin-asin tapi enak, teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum pernah cobain kimchi, dicobain, teman-teman. Itu enak. Walaupun asam-asam tapi kayak asinan bentukannya, tapi itu enak banget, teman-teman. Terus ada kimbap yang nasi bentuknya kayak sushi mungkin ya. Nasi dikasih sosis, dikasih daging, dikasih sayur, digulung-gulung pakai nori, dipotong-potong yang bundar-bundar, itu namanya bimbab. Lalu ada etika dan budaya sopan santun. Seperti tadi yang berdiri terus berhormat berapa derajat, itu juga budayanya. Terus berbicara dengan yang lebih tua, dengan yang seumuran, atau yang dengan yang lebih tua, itu juga etika dan budaya sopan santunnya, teman-teman. Gitu. Nah, teman-teman, tadi kan ada belajar Hangul. Seperti ini, teman-teman. Ada Hangul tunggal, ada vokal tunggal, vokal rangkap, konsonan tunggal, konsonan rangkap. Teman-teman, ini adalah huruf-huruf Korea Selatan yang akan teman-teman pelajari nanti ketika teman-teman masuk ke dunia perkuliahan, khususnya program studi bahasa Korea. Gitu. Jadi teman-teman harus menghafalkan huruf-huruf ini, teman-teman. Ini kuncinya agar teman-teman bisa lancar selanjutnya untuk belajar bahasa Korea. Jika teman-teman penasaran nih, ini gimana sih cara belajarnya? Ini gimana sih cara bacanya? Nah, kebetulan banget, teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, Why Not Kuliah akan mengadakan kelas belajar bahasa Korea. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang penasaran, teman-teman yang pengen belajar bahasa Korea lebih lanjut, teman-teman bisa nih nanti masuk ke kegiatan lembaga dari Why Not Kuliah, belajar kursus daring bahasa Koreanya. Jadi teman-teman bakal diajarin dari dasar, cara membaca dan cara menulisnya, konsonan Hangul, vokal Hangul, teman-teman bakal diajarin semua di sana gitu. Jadi teman-teman gak perlu khawatir, teman-teman jika mau memperlancar bahasa Koreanya, teman-teman bisa ikut nanti kursus daring dari Why Not Kuliah yang mungkin sebentar lagi akan launching ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa daftar di sana gitu. Baik, teman-teman, mungkin tadi sekian yang sudah aku jelaskan, mungkin semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mungkin teman-teman jika nanti ada yang berminat untuk masuk program studi bahasa Korea, semangat dan semoga diperlancar, dan nanti teman-teman semoga aku doakan mendapat kesempatan untuk kuliah di S2 di Korea Selatan atau bekerja di Korea Selatan, atau teman-teman yang mau ke Korea Selatan, amin. Semoga secepatnya bisa langsung ke sana. Amin. Gitu aja yang mungkin aku sampaikan, yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Feli yang telah memaparkan materi pada siang hari ini. Banyak banget poin-poin yang bisa kita ambil, ada tentang budaya Korea, budaya belajar bahasa Korea di universitas, ada peluang karir. Kalau kita bisa berbahasa Korea, ada juga manajemen waktu, tips mempertahankan IPK terbaik, ada metode dan tips and trik belajar bahasa Korea, dan urutan belajar bahasa Korea, dan lain sebagainya. Nah, saatnya kita masuk ke sesi Q&A untuk 3 penanya tercepat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, itu boleh raise hand. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait apapun itu, terkait materi atau terkait budaya Korea atau belajar bahasa Korea, bagaimana cara kita menghafal huruf-hurufnya atau kata-katanya, bagaimana kita menulis huruf-hurufnya, itu boleh banget teman-teman raise hand untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri kita. Sebelumnya, Saudari Agustin boleh lower hand dulu. Saudari Agustin, boleh lower hand. Oke, terima kasih Agustin. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya, ada 3 peluang 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Bisa open mic atau on cam lalu mengajukan pertanyaan. Ini sudah ada satu dari Alfi. Silakan Alfi. Kita dari Alfi dulu ya. Oke Alfi.
Ya, sebelumnya terima kasih kepada Mas moderator dan Mbak Felita sebagai pemateri. Di sini saya ingin bertanya tentang Hangul. Kan Hangul itu terdiri dari 24 huruf yang terdiri dari 4 huruf konsonan dan 10 huruf vokal. Nah, rata-rata orang kalau bisa menulis Hangul itu kan otomatis dia juga bisa sudah membaca, kayak sedikit membaca gitu. Tetapi terkadang masih banyak orang yang salah dalam penempatan atau penulisan suku kata bahasa Korea. Apalagi kan huruf bahasa Korea itu harus berpasangan antara konsonan dan dengan vokal atau tidak dapat berdiri sendiri. Nah, pertanyaan saya bagaimana tips atau cara menyusun suku kata bahasa Korea dengan benar dan tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Alfi atas pertanyaannya ya. Bagus banget pertanyaannya. Dan bagaimana untuk Kak Feli? Bisa dipahami? Bisa dijawab langsung? Oke, baik. Kepada Kak Feli dipersilahkan. Oke, untuk Hangul itu memang banyak sekali kosakatanya, hurufnya teman-teman. Jadi untuk huruf Hangul itu memang benar vokal dan konsonan itu harus digabungkan. Jadi memang terdapat beberapa huruf huruf Hangul itu yang dibacanya sama, jadi dipahaminya juga sama gitu. Mungkin ada banyak dari teman-teman yang terkadang susah untuk belajarnya atau kayak susah ya untuk dipahami segala macamnya. Sebenarnya ada untuk beberapa tips ya teman-teman. Nanti mungkin kalau kakaknya mau belajar Hangul untuk lebih jelas, bisa teman-teman kakaknya untuk ikut kegiatan nanti yang akan diselenggarakan oleh lembaga Wenot Kuliah, ikut kelas daringnya itu bakalan diajarin bagaimana tipsnya belajar bahasa Koreanya, terus huruf Hangulnya gitu. Jadi memang belajar Hangul itu cukup rumit dan susah untuk dihafalkan. Tapi nanti di kelas itu akan diajarkan Kak, bagaimana cara tips and triknya biar kakak atau teman-teman semuanya bisa belajar Hangul dengan mudah gitu. Jadi bisa dipahami dengan mudah, bisa diingat lebih mudah gitu. Memang aku akui pun belajar bahasa Korea Hangulnya itu memang sulit awalnya karena banyak huruf yang sama seperti ada ya, itu juga hampir mirip gitu. Dan murid-murid aku pun banyak yang terkadang suka tertukar antara ya, a, ae atau eo atau o gitu. Jadi di kelas daring yang akan datang itu akan diajarkan Kak bagaimana belajar Hangul dengan mudah dan bisa gampang untuk dipahami. Seperti itu Kakak. Bagaimana, Kak Alfi? Apakah bisa menjawab? Ya, Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama Alfi. Jadi betul, jadi nanti kita tuh akan ada kelas ya selama 1 bulan yang akan lebih memperdalam basic bahasa Korea kita. Jadi di mana kita akan buka sesi kelas yang dimana memang kita akan belajar tentang Hangul. Jadi basic dasar bahasa Korea itu nanti kita dari platform Why Not Kuliah itu akan membuka kelas khusus untuk kita full belajar 1 bulan. Oke, untuk yang kedua ada kita ke Alfu Laila dulu. Aku benar kan sebutnya Alfu Laila Majid? Kepada Alfu Laila Majid, boleh untuk mengajukan pertanyaan. Dipersilakan juga on cam jika tidak ada masalah. Kepada Alfu Laila Majid. Halo Alfu Laila Majid. Oke, mungkin lagi ke toilet atau mungkin lagi Maaf, ada Kak, ini. sebentar. Oh, oke. Untuk ini, mic-nya nggak bisa nyala juga kameranya. Jadi saya pakai HP ini, saudara saya. Oke baik. Berarti sama ya. Maaf, aku kira Yes, beda Alfi sama Alfa, kira kembar. iya Oke, kembar. berarti kita ke Agustin. Oke, Alfi, thank you. Kita Yes. ke Agustin. Kak Agustin, boleh? Ya, sebelumnya
Saya ingin bertanya, apakah kita harus menghafal semua kosakata jika ingin bisa berbahasa Korea? Terima kasih. Maaf Kak, Iya, Alfi, aman. Bagaimana Kak untuk pertanyaannya dari Kak Agustin? Apakah bisa dijawab, Kak Feli? Oke. Terima kasih untuk Kak Agustin pertanyaannya. Untuk kosakata itu seperti kita belajar bahasa Indonesia juga kan pasti setiap benda atau setiap sesuatu hal itu kan pasti ada namanya. Kosakata itu seperti tadi buku cek itu kosakata-kosakata yang memang harus dipelajari atau dipahami serta dihafalkan. Seperti itu Kak Agustin. Jadi ketika kakak mau belajar bahasa Korea, setidaknya ada beberapa kosakata umum yang bisa kakak hafalkan atau kakak pahami untuk bisa berbicara bahasa Korea. Seperti itu. Memang untuk lebih baik, hafalkan kosakata-kosakata yang sering sekali dibicarakan, sering kali diungkapkan, atau barang-barang kosakata-kosakata yang sering kali dilihat, seperti itu ya, baik di sekolah, di rumah, gitu, yang kakak bisa temui setiap hari, gitu. Jadi, kosakata itu memang sangat penting sekali untuk dihafalkan untuk bisa belajar bahasa Korea, gitu. Karena setiap kalimat itu pasti ada kosakatanya. Jadi, kakak harus menghafalkan kosakatanya, memahami kosakatanya, agar kakak belajar bahasa Koreanya itu atau berbicara bahasa Korea itu bisa lebih lancar, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Feli untuk jawabannya. Bagaimana untuk Agustin? Apakah menjawab? Ya, terima kasih Kak jawabannya. Oke, sama-sama. Jadi, mungkin kalau di bahasa Inggris itu kita, kalau misalnya mau hafal kosakata dalam kehidupan sehari-hari itu namanya daily activity ya. Jadi kayak kita belajar di kehidupan sehari-hari dulu, apa yang kita temui, kosakata kita setiap hari. Misalnya aku mau makan, aku mau ke toilet, aku mau tidur, kamu kemana, kamu di mana, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak ya membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan bahasa Korea, begitu. Nah, mungkin satu lagi penanya kita, maaf siapa Kak. lagi yang mau tanya tentang apapun itu, tentang budaya Korea atau budaya belajar bahasa Korea, atau mungkin tentang bagaimana cara menerjemah, atau mungkin bagaimana tips untuk bisa cepat belajar bahasa Korea? Boleh nih teman-teman, satu orang lagi. Maaf Kak, saya Kak. Ini saya kan Alfulaila Maji, tapi untuk kamera dan mic saya itu tidak bisa dinyalakan, jadi saya pakai HP-nya Ananda Alfilaili Maji. Begitu Kak. Oke, boleh. Alfulaila Majid. Ini tunggu dulu. Ini kalian kembar ya? Alfi sama Alfu kembar ya? Iya. Oh, betul kan kembar ya udah. Oke, masuk Alfu. Kompak, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya berterima kasih kepada pemateri Kak Balita yang telah memberikan materi juga pengalamannya yang sangat bermanfaat bagi kita dan juga teman-teman sekalian. Dan juga tak lupa berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan kepada pemateri tadi, bahwasannya kalau kita masuk ke dalam jurusan bahasa Korea, kita pastinya akan diajari tentang pemahaman bahasa Korea. Nah, kebanyakan dari teman-teman lain ini mungkin dari prodi atau fakultas lain yang juga ingin belajar bahasa Korea. Akan tetapi itu mereka itu tidak tahu belajar mulai yang awal dari mana. Salah satunya saya juga sekarang masih belajar sedikit tentang bahasa Korea. Dengan cara membeli buku yang biasa saya gunakan, yakni buku Otodidak, juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis seperti game gitu Kak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tips cara kita belajar bahasa Korea secara mandiri tanpa kita harus masuk ke jurusan bahasa Korea itu? Kan itu banyak sekali tipsnya. Hal pertama yang harus kita lakukan itu seperti apa Kak? Terima kasih. Bagaimana Kak Feli, bisa dipahami pertanyaannya? Apakah bisa dipahami, bisa dijawab langsung? Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kebetulan sebelum masuk jurusan bahasa Korea, aku juga belajar mandiri. Jadi, tips aku untuk belajar mandiri yang pertama itu teman-teman membuat catatan terlebih dahulu. Teman-teman bisa melihat melalui YouTube, itu ada cara menulis Hangul. Itu Hangul yang pertama ya,
pertama ya untuk belajar. Jadi teman-teman harus belajar dulu Hangulnya seperti apa gitu. Yang kedua baru tadi tata bahasanya. Ada i, ga, re gitu. Lalu ada kosakatanya. Jadi teman-teman beli buku, tulis sendiri, teman-teman bisa belajar huruf Koreanya terlebih dahulu, lalu teman-teman bisa nulis kosakata sehari-hari, hari Senin apa, bahasa Koreanya Selasa apa, tanggal, segala macamnya. Jadi aku waktu pertama kali belajar bahasa Korea sebelum masuk jurusan bahasa Korea, aku itu belajar hurufnya terlebih dahulu, Hanggalnya dulu, gitu. Setelah aku paham Hanggalnya, baru aku sambil menghafal kosakatanya, aku belajar tata bahasanya. Waktu itu yang pertama aku belajar i atau ga, i dan ga gitu. Dan untuk buku, sebentar, mungkin aku mau ambil bukunya terlebih dahulu, sebentar ya. Aku ada salah satu rekomendasi buku yang aku gunakan waktu pertama kali, sebentar. Iya, Kak. Kelihatan banget ya Alfi sama Alfi ini pengen belajar bahasa Korea. Kalian kompak banget. Semoga kalian nanti duo kembar yang bisa menginjakan kaki di Korea Selatan. Amin. Amin, Kak. Coba ketik di kolom komen teman-teman, apakah masih semangat? Masih semangat seminar kita pada siang hari ini? Jangan sampai ada yang ngantuk. Kalau yang lapar boleh sambil makan aja, sambil ngemil nggak apa-apa. Masih Kak, kata Helena. Alhamdulillah masih semangat, Kak. Sarangeo, Elvi, Alfu. Oke, jadi aku pertama kali itu untuk tata bahasanya aku menggunakan buku ini, teman-teman. Tata bahasa dari Dara Kwon. Mungkin teman-teman bisa lihat bukunya. Rabun ya? Yang kuning, teman-teman. Dara Kwon itu teman-teman bisa cari, ini aku waktu itu beli di Gramedia. Ada teman-teman. Teman-teman bisa cari, ini buat teman-teman belajar tata bahasa awal. Gitu. Di sini dan juga bukunya berwarna ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin asik kali belajarnya kalau berwarna bukunya ya. Jadi aku pertama kali pakai buku ini teman-teman. Lalu yang kedua, aku pakai Bahasa Korea Terpadu. Ini adalah buku pertama aku pelajari gitu. Jadi di sini diajari bagaimana cara menulis Hangul, terus step by step-nya. Jadi materinya itu dari yang paling mudah sampai yang paling rumit, teman-teman. Dan di sini buku Korea Terpadu ini kalau tidak salah sampai 6 chapter. Jadi jika teman-teman sudah belajar yang chapter satunya, teman-teman bisa lanjut ke chapter 2 sampai ke chapter 6 gitu. Dan buku Korea Terpadunya juga ada dua, ada yang materi sama ada yang latihan gitu. Jadi teman-teman banyak sekali buku-buku yang bisa teman-teman beli di Gramedia atau Intermedia yang bisa teman-teman pakai untuk belajar bahasa Korea. Dan di situ banyak banget step-stepnya, materi-materinya yang memang sudah diurutkan. Jadi teman-teman tinggal belajar aja yang ada di bukunya. Terus aku juga menambah dari YouTube, teman-teman. Jadi di YouTube itu kan banyak sekali materi-materi yang diajarkan kayak Borasem. Mungkin teman-teman pernah lihat di TikTok ada Borasem. Itu aku juga lihat. Terus ada Bandung Opa. Itu banyak sekali YouTube yang mengajarkan belajar bahasa Korea dari dasar gitu teman-teman. Jadi kakaknya sama teman-teman yang lain mungkin kalau mau belajar bahasa Korea bisa nonton dari YouTube dan cari buku di Gramedia gitu. Cari dari yang belajar Hangul sampai ke tata bahasanya lalu kosakatanya. Jadi teman-teman bisa buat catatan gimana teman-teman sebagai buku latihan teman-teman buat belajar, dan yang paling penting jangan lupa dipraktekkan gitu. Karena aku bilang kuncinya itu dipraktek, teman-teman. Kalau bahasa asing itu belajar kuncinya itu dipraktek. Karena kalau teman-teman tidak mempraktekkan itu percuma karena hanya apa ya? Hanya nyangkut di otak, tidak terbiasa gitu. Jadi kuncinya itu mempraktekkan, teman-teman. Bahasa asing mau bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa apapun itu harus dipraktekkan, teman-teman. Gitu. Jadi terbiasa untuk berbicara, gitu ya. Jadi jika teman-teman belajar, jangan hanya belajar aja tapi dipraktekkan juga. Banyakin nonton drama juga, banyakin dengar-dengar lagu Korea juga, biar teman-teman terbiasa dengar huruf-huruf atau kosakata bahasa Koreanya. Karena di
lagu-lagu K-pop itu banyak sekali teman-teman kosakata yang umum yang sering digunakan gitu. Jadi teman-teman boleh belajar drama, kalimatnya di drama itu teman-teman pelajari, teman-teman lihat gitu ya. Jangan hanya banyak teman-teman yang belajar bahasa asing malah lebih gampang bahasa kasarnya. Jangan teman-teman ya. Jadi belajar bahasa-bahasa baiknya, jangan bahasa kasar yang dipakai. Oke. Dan pelajari juga eh, cara penggunaannya gitu. Jadi teman-teman pertama belajar Hanggalnya dulu, lalu tata bahasanya, selanjutnya ke kosakatanya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Feli untuk jawabannya. Bagaimana Alfu menjawab? Terima kasih Kak, jawabannya sangat Oke, bermanfaat. tadi ada rekomendasi YouTube, rekomendasi buku-buku juga. Dan yang paling penting itu adalah praktis. Jadi praktek. Jadi habis belajar praktek, ngomong. Kan kalian kembar tuh, jadi sama kalian tuh bisa belajar. Alfu coba ngomong sama Alfi, Alfi ngomong sama Alfu. Jadi udah punya partner untuk saling praktek menggunakan bahasa Inggris, speaking pakai bahasa Korea. Maaf. Oke, sudah 3 penanya ya? Tunggu. Kaigo, share screen. Ada foto pacar aku. Jadi teman-teman seperti tadi yang disinggung sama founder kita tadi Kaigo Gunawan juga Kak Feli beberapa kali disinggung bahwa nanti Why Not Kuliah itu akan membuat kelas basic bahasa Inggris selama 1 bulan dan fee-nya itu hanya 20.000. Kita belajar basic Hangul, belajar basic bahasa Korea itu selama 1 bulan dan rencananya sebagai tentornya itu Kak Felita sendiri dan itu untuk teman-teman semua yang pengen belajar bahasa Korea ya atau memperdalam atau memperkuat basicnya. Tadi juga ada Alfi, ada Alfu, ada Agustin dan teman-teman yang lain yang pengen banget untuk belajar bahasa Korea. Itu boleh banget join di kelas kita. Ini beda banget ya dari platform atau lembaga atau bimbel yang lainnya karena hanya di sini yang 20.000 tapi belajar 1 bulan. Kayak cuma beli cilok itu kan. Daripada beli cilok 20.000 beli cilok, beli bakso habis, nggak dapat apa-apa, mending kita investasi jangka panjang gitu. Kita belajar bahasa Korea cuma 20.000 tapi selama 1 bulan. Jadi segala sesuatu itu apa yang kita pengen buat, bahkan rumah sekalipun atau gedung sekalipun, untuk memperkokoh bangunan itu, apa yang perlu kita perkuat yaitu pondasinya, dasarnya dulu. Jadi teman-teman bisa memperkuat, memperdalam basic bahasanya Koreanya itu hanya dengan 20.000 rupiah saja teman-teman sudah bisa belajar bahasa Korea. Di sini ada benefit teman-teman, ada beberapa benefit yang dimana teman-teman bisa baca nanti akan di-share juga di grup ya terkait dengan kelas basic kita nanti ini. Nah, oke, Kaigo. Selanjutnya sebenarnya saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Kak Felita dan juga teman-teman semua yang udah antusias dan juga telah berpartisipasi ya mengajukan pertanyaan juga di chat di kolom komentar sangat aktif, sangat interaktif. Nah, selanjutnya kita akan memberikan penghargaan kepada pemateri kita ya Kak Felita, kepada Kak Igo share screen sertifikatnya. Kita ada foto 3 kali sesi ya buat Kak Feli share ini. Di sini masih kurang putrinya. Kata Kak Feli tadi ada putrinya di belakang. Felita Syara Seviar ini putri. Nanti diperbaiki ya Kak. Nah, oke Kak, boleh pose terbaiknya 3 kali pose. Boleh dipandu Go? Sambil di screenshot. Oke, sebentar.
Oke, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, selesai. Sudah? Sudah, Kak, sudah. Oke. Dan juga selaku moderator, ada juga sertifikatnya. Oke, kita foto dulu. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, Oke. baik. Nah, seperti janji saya di awal, kita di awal bahwa kita akan umumin dua peserta terbaik, teraktif, ya interaktif selama sesi webinar ini berlangsung, di mana dua peserta terbaik ini itu berhak dan mendapatkan 2 tiket free kelas basic Korea belajar selama 1 bulan. Nah, saya ingin founder kita mengumumkan 2 nama tersebut. Jadi kepada Kak Igo Gunawan, bisa diumumkan untuk 2 peserta terbaiknya untuk mendapatkan free kelas belajar bahasa Korea selama 1 bulan by platform Why Not Kuliah. Kepada Kak Igo, dipersilahkan. Oke, baik. Berdasarkan keaktifan dari sharing session kita pada sore kali ini, eh, tadi aku udah coba perhatikan, ada beberapa pertanyaan yang memang semuanya itu cukup berbobot ya teman-teman pertanyaannya. Namun dalam sesi kita kali ini hanya akan dipilih 2 penanya terbaik aja. Oke, oke. Pertama aku akan mengucapkan selamat untuk Kak Agustin Nur Indahwati dan Kak Alfi dan Kak Alfu yang dimana berkesempatan untuk mendapatkan free access bahasa Korea gratis by Why Not Kuliah. Oke, selamat Kak Agustin dan Oke, Kak Alfi dan Kak selamat Alfi. Kak Agustin, Kak Alfi, Kak Alfu, si kembar. Ya, Terima jadi kasih selamat banyak. buat teman-teman yang udah terpilih 2 peserta, dan buat teman-teman yang belum terpilih gak jadi masalah. Teman-teman masih bisa join di kelas basic kita dengan fee cuma Rp20.000 aja. Teman-teman udah bisa belajar basic Korea ya selama 1 bulan, hanya Rp20.000 saja. Teman-teman udah bisa belajar bahasa Korea, memperkuat pondasinya, memperkuat basic bahasa Koreanya di kelas basic by Why Not Kuliah. Nah, sebagai sebelum penutup, kita sesi foto bersama dulu. Dipandu oleh founder kita, Igo Gunawan. Kak Igo, open mic juga. Open mic, open ini kamera. Kita sesi foto bersama, nanti bakal dihitung sama founder kita, Igo Gunawan. Dan teman-teman silahkan berikan gaya terbaiknya. Boleh gaya Korea, boleh begini, terserah. Kita gaya Korea, ala-ala Korea. Oke, Oke, boleh sebentar. dimulai, Kak Igo, dari slide pertama. Oke, sebentar. Oke, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Yang belum open kamera, boleh banget open kamera, ya off cam. On cam. Kita foto bareng. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya, slide 2. 1, 2, 3.
Dan terakhir slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, thank you Kak Igo. Oh ya, untuk teman-teman diharapkan jangan dulu keluar dari Zoom karena setelah ini kita akan share untuk link absensi. Yang dimana link ini nantinya untuk pembuatan e-sertifikat teman-teman. Oke, jadi Oke, tunggu. jadi jangan keluar dulu ya teman-teman. Mau di-share link absensinya. Kita share dulu link absensinya. Teman-teman absen, baru setelah itu boleh leave dari Zoom webinar kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh peserta yang telah ikut berpartisipasi, yang telah ikut mendaftarkan diri, yang telah ikut sesi Zoom kita pada siang hari ini, yang telah interaktif, aktif, ambis ya, yang telah memberikan pertanyaan juga, yang telah tadi menjawab tentang PPROD, yang telah aktif di kolom komentar. Itu terima kasih banyak sekali lagi untuk antusias dari teman-teman semuanya. Semoga di next event kita masih bisa ketemu entah dengan program yang lain atau webinar yang lain. Semoga teman-teman semua masih bisa semangat. Dan pada intinya bahwa setiap apa yang ingin kita pelajari, yang paling terpenting itu adalah konsistensi. Jadi jangan belajar hari ini terus nggak belajar lagi besoknya, karena apalagi kalau kita pengen belajar bahasa yang baru, apalagi salah satu bahasa tersulit itu ya, itu salah satu bahasa tersulit itu bahasa Korea. Jadi teman-teman yang punya niat, yang punya kesungguhan hati ingin belajar bahasa Korea ataupun bahasa apapun itu, ya tetap semangat dan terus konsisten untuk belajar bahasa Korea. Semoga suatu hari nanti teman-teman bisa ke Korea Selatan, entah bekerja atau mungkin melanjutkan studi di sana. Jadi yang terbaik lah buat teman-teman semua gitu. Dan jangan lupa boleh kecanduan nonton film drakor, K-pop dan lain sebagainya, tapi jangan sampai over, jangan sampai melupakan pendidikan, jangan sampai jangan sampai terlalu larut dalam hal itu sehingga menghilangkan jati diri kita sendiri begitu. Jadi kita nggak apa-apa kita suka budaya orang lain asalkan kita nggak meninggalkan budaya kita, yaitu budaya orang Indonesia. Oke, untuk teman-teman silahkan isi link absensinya untuk pembuatan sertifikat dari kami. Dan setelah itu boleh leave dari grup. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Sukses untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya moderator. Mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada teman-teman jangan lupa untuk isi link absensinya ya. Oke, sama-sama mau Lydia. Sukses ya, semoga nanti bisa ke Korea Selatan. Entah ikut student exchange, itu kan banyak program-program beasiswa, program student exchange. Juga sekarang lagi buka tuh IISMA, program ISMA. Nanti boleh daftar IISMA, belajar. Nanti bisa terbang ke Korea. Banyak program-program yang bisa. Mungkin next time kita buat... Kenapa? Mungkin nanti next time kita bakal buat sesi tentang itu juga, tentang student exchange atau tentang beasiswa dan lain sebagainya. Ditunggu aja ya teman-teman. Ya kak pengen banget daftar ISMA. Helena. Ya sekarang lagi buka pendaftaran ISMA. Semoga ini bisa sampai ke Korea ya, ke Korea Selatan. Jangan lupa ya teman-teman, nanti bakal di-share juga terkait info kelasnya di grup kita. Jadi teman-teman yang pengen belajar atau memperkuat bahasa Koreanya dari basic dulu, nah itu boleh banget. Jadi kalau misalnya kita udah jago basicnya ya, pasti insya Allah jago untuk selanjutnya. Begitu. Kita mau 네, 안녕하세요. Gemowo. 고마워. 고마워. 감사합니다, 여러분. 감사합니다. Musmita. 감사합니다, 나이. 감사합니다. Oke, sama-sama Nay. Sukses ya.
Alfi Alfu kayaknya betah nih di sini. Sukses ya Alfi Alfu, nanti kalian dua kembar bisa ke Korea Selatan ya. Saya doain semoga. Iya, Kak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Buat teman-teman yang lain yang udah isi absensi, boleh langsung leave dari grup ya.